Seorang wanita membagikan kisahnya di mana dia berhasil lolos dari penculikan seorang pria gila yang melakukan pelecehan serta mencoba memperkaosnya. Namun, kita akan dibuat tercengang setelah mengetahui pelaku sebenarnya. Seorang wanita cantik bernama Erin Arquette berusia 24 tahun saat kejadian itu terjadi adalah seorang karyawati yang bekerja di Ontario Mills Mall sebagai salah satu pelayan koktail di restoran Dave & Buster's. Dia memiliki seorang putra berusia 4 tahun dari mantan suaminya. Sementara Erin dan anaknya masih tinggal bersama dengan ibu dan ayah tirinya di Wrightswood, sebuah wilayah dekat gurun pasir yang jaraknya hanya setengah jam perjalanan dengan menggunakan mobil dari Ontario, tempatnya bekerja. Erin sangat mencintai putra semata wayangnya dan selalu sibuk menghabiskan waktu dengan anaknya ketika dia tidak bekerja. Pada hari Sabtu di awal April tahun 2010, restoran tempat kerja Erin sedang sepi pengunjung, sehingga Erin yang sudah bekerja dari pagi hari mempunyai kesempatan untuk pulang lebih cepat dari biasanya. Sore itu dia keluar dari restoran menuju ke parkiran Dave & Buster's untuk pulang mengendarai mobilnya. Namun, sesuatu yang buruk baru saja dimulai. Erin yang bersiap memasuki mobilnya kemudian dihampiri oleh seorang pria dari pintu depan penumpang sebelahnya yang menyuruhnya masuk ke dalam mobilnya. Awalnya, Erin berpikir bahwa pria itu adalah rekan kerja yang hanya membuat candaan. Namun dia menyadari bahwa pria itu adalah orang asing yang berniat jahat setelah dia melihat pistol yang diarahkan ke wajahnya. Sebenarnya, parkiran itu jarang kosong. Namun karena sepinya pengunjung, restoran sore itu membuat parkiran itu kosong sehingga Erin tidak dapat berteriak untuk meminta tolong. Di belakang pria asing itu, ada seorang pria lain yang sepertinya adalah temannya. Erin yang sangat khawatir kemudian terpaksa untuk mengikuti kata-kata pria asing itu. Dia berpikir bahwa jika dia berusaha kabur, pria itu akan menembaknya. Sambil menodongkan pistolnya, pria asing itu lalu menyuruh Erin untuk mengendarai mobilnya sendiri. Dan mereka pun pergi meninggalkan pria yang lain itu di parkiran sendirian. Erin berusaha untuk bernegosiasi dengan penculiknya dengan menawarkan mobilnya agar bisa melepaskan dirinya. Namun penculik itu tidak mengindahkan permintaan Erin. Erin yang dibesarkan di Ontario mengetahui beberapa tempat polisi biasanya berkumpul untuk berpatroli, sehingga Erin mencoba mengendarai mobilnya ke tempat-tempat itu. Ketika penculiknya menyuruh Erin untuk berhenti, Erin lalu mengarahkan mobilnya ke sebuah restoran tempat polisi selalu nongkrong. Namun sialnya, tidak ada satupun polisi yang ada di sana. Penculik itu kemudian menyuruh Erin kembali berjalan menuju ke belakang sebuah gedung penyimpanan barang. Ketika mereka sampai di sana, Erin berusaha berpikir positif dengan menganggap bahwa tempat itu tempat yang aman. Dan tidak mungkin penculik itu melakukan apapun kepadanya, karena di sana ada sebuah stasiun pengisian bahan bakar, sebuah restoran, dan sebuah toko minuman keras. Namun, anggapan Erin ternyata salah. Kaca mobil Erin yang terlalu gelap menghalangi orang-orang dari luar untuk bisa melihat ke dalam mobil Erin. Erin mulai menangis di sana. Penculik itu kemudian pindah ke kursi belakang dan menyuruh Erin juga untuk pindah ke belakang, serta memerintahkan Erin untuk melepaskan semua pakaiannya. Erin yang ketakutan memohon ke penculik itu untuk melepaskannya. Namun, penculik itu semakin mengancam dengan pistol yang sudah terisi peluru, serta memerintahkan Erin untuk berhenti menangis. Penculik itu kemudian mulai mencoba untuk memperkaos Erin. Namun entah mengapa, penculik itu tidak bisa menembus bagian kewanitaan Erin, sehingga pemerkosaan itu tidak terjadi. Namun, itu bukanlah akhir dari segalanya. Pelecehan itu terus berlanjut di mana penculik itu mengambil foto Erin yang tanpa busana beberapa kali dan menyuruh Erin berpose sambil tersenyum.
Penculik itu ternyata mengirimkan gambar-gambar Erin ke temannya yang dia tinggal di parkiran restoran. Penculik itu juga sempat berbicara dengan temannya lewat telepon sambil tertawa. Hal itu tidaklah bertahan lama ketika penculik itu tiba-tiba menjadi marah dan memukul wajah Erin beberapa kali, serta mencoba memperkaosnya untuk kedua kalinya. Namun lagi-lagi hal itu gagal dilakukan. Penculik itu kemudian menyuruh Erin memakai bajunya dan akan membawa Erin ke sebuah gurun untuk menyelesaikan semuanya. Erin yakin, lewat kata-kata itu, penculik itu akan membunuhnya di sana. Ketika Erin berpakaian, dia melihat bahwa pistol penculiknya terjatuh ke bawah kursi. Erin juga menyadari bahwa dia memiliki kunci cadangan di pintu kursi penumpang mobilnya. Dengan segera, Erin membuka mobilnya dan lari dari sana sambil berteriak bahwa dia diculik, dan penculiknya membawa pistol. Erin kemudian masuk ke toko minuman keras di sana untuk bersembunyi di belakang meja kasir. Tanpa sepengetahuan Erin, sebenarnya pemilik toko minuman itu sudah mencurigai mobil Erin di parkiran lewat CCTV, yang selama 1 jam lebih mobil itu selalu bergoyang. Pemilik toko minuman itu langsung menelpon polisi untuk meminta bantuan. Sementara di parkiran, penculik yang panik berusaha untuk kabur menggunakan mobil Erin. Namun, Erin memiliki remote control yang bisa mematikan mesin mobilnya dari jauh, sehingga penculik itu tidak bisa menyalakan mobil Erin, dan dia pun lari dengan berjalan kaki. Tetapi, penculik itu ternyata membuat kesalahan besar yang bisa mengungkapkan identitasnya, di mana dia meninggalkan pistolnya di bawah kursi penumpang. Ketika polisi sampai di parkiran dan menggeledah mobil Erin, penculiknya sudah kabur. Namun penculik itu meninggalkan bukti yang sangat banyak. Terdapat pistol, pakaian, serta kacamata hitamnya, yang menandakan bahwa penculiknya sangat panik. Detektif yang tiba di sana menemukan petunjuk besar. Di pistol yang ditinggalkan oleh pelakunya, terdapat label nama yang tertempel di sana. Dan detektif itu mengenal teknik pelabelan nama pada pistol itu. Yang mana teknik pelabelan nama itu hanya digunakan oleh Departemen Kepolisian ketika seorang polisi meminjamkan pistolnya ke polisi lain. Detektif kemudian curiga bahwa seorang penculik yang melakukan pelecehan kepada Erin bisa jadi meminjam senjata kepada polisi. Atau bahkan penculik itu adalah salah satu anggota polisi itu sendiri. Tidak lama kemudian, seorang petugas kepolisian bernama Anthony Nicholas Orban melaporkan bahwa pistolnya hilang atau dicuri di daerah kota Ontario. Detektif tidak langsung mempercayai laporan petugas Anthony yang kehilangan pistolnya, malah mengaitkan penculikan itu dengan petugas polisi itu. Beberapa polisi dikerahkan untuk melacak keberadaan Anthony. Dia pun ditemukan di parkiran restoran Dave & Buster's dengan seorang rekan kerjanya, yaitu Jeff Jelinek, yang adalah seorang petugas penjaga pemasyarakatan di penjara California. Anthony dan Jeff pun ditangkap polisi. Ketika Erin dibawa polisi untuk mendeskripsikan ciri-ciri pelakunya, keterangan dari Erin pun sama dengan ciri-ciri fisik Anthony dan juga Jeff. Polisi dengan cepat membawa Anthony dan juga Jeff ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dalam interogasi yang dilakukan oleh polisi, Anthony menyangkal tuduhan bahwa dia sudah melakukan penculikan kepada Erin dengan beralasan dia tidak mengingat apapun. Dia mengaku bahwa dia meminum terlalu banyak pada siang harinya, sehingga dia merasa pingsan. Why is your gun in this girl's car? I don't know. Do you remember pulling down your pants? No. Anthony juga mengaku bahwa dia meminum obat antidepresan yang ternyata mengurangi gairahnya. Ya, dia mengalami impoten. Hal ini sama dengan apa yang diceritakan oleh Erin, bahwa Anthony yang berusaha memperkaosnya 2 kali, gagal untuk menembus bagian kewanitaannya. Sementara Jeff yang diinterogasi ternyata menunjukkan kepada polisi sebuah pesan yang dikirim oleh Anthony di handphonenya, yang menunjukkan foto-foto Erin tanpa busana. Jeff mengungkapkan bahwa motif pelecehan itu hanyalah sebuah permainan yang mereka buat untuk bertaruh mengalahkan satu sama lain. Walaupun Jeff menyerah dan menceritakan semuanya kepada polisi,
Anthony tetap pada naskahnya, di mana dia berpura-pura tidak ingat dengan apa yang sudah dia perbuat. You had a chance to talk to Jeff a little bit more. He's not losing his whole career for you. What? I don't remember anything. He didn't hear anything either, but all of a sudden now after sitting in the I don't remember anything. Anthony Nicholas Orban dikenal sebagai veteran Angkatan Darat yang pernah ditugaskan di Irak beberapa tahun lalu. Setelah Anthony dipulangkan kembali ke Amerika, dia mengalami stres pasca trauma dan harus mengkonsumsi obat antidepresan untuk mengatasi gangguannya. Anthony pun ditugaskan untuk menjadi anggota kepolisian. Dan yang paling mengejutkan, ketika dia mencoba melakukan pemerkosaan kepada Erin, dia sedang bertugas sebagai detektif yang menangani kasus kekerasan seksual dan juga pemerkosaan. Anthony pun tetap bersikeras membantah semua yang dituduhkan. Dia malah menyalahkan obat antidepresan lah yang memicu dia untuk melakukan serangan itu kepada Erin. Dan obat itu juga yang membuatnya mengalami impotensi. Anthony tetap bersikeras bahwa kegilaan lah yang memicunya untuk melakukan semua itu. Dalam persidangan yang dilakukan sejak tahun 2011, Anthony tetap pada pendiriannya menolak semua tuduhan itu dan menyebutkan bahwa obat antidepresan yang memicu dia melakukan semuanya tanpa sadar. Pengacaranya juga berusaha membela Anthony dengan alasan kegilaan. Namun juri membantah semua pembelaan yang diajukan oleh Anthony, sehingga Anthony dihadapkan dengan beberapa dakwaan berat serta diancam hukuman 100 tahun penjara. Sementara, rekannya, Jeff Jellinek, hanya diancam menerima hukuman 5 tahun penjara. Sebagai imbalan sudah membantu polisi mengungkapkan kejahatan Anthony dan berbalik melawan temannya sendiri. Namun, pada hari persidangan pembacaan vonis yang digelar pada tanggal 4 Oktober tahun 2012, Anthony ditemukan tewas dalam sel tahanan dengan cara gantung diri pada pagi hari, tepat di hari di mana seharusnya dia hadir untuk mendengarkan vonis dari hakim. Erin, yang bertahun-tahun menutup diri pasca kejadian itu, kini telah membuka diri kembali. Erin pun semakin kuat setelah kejadian itu. Pengalamannya membawanya menjadi seorang yang aktif bekerja untuk sebuah organisasi nirlaba, membantu korban kekerasan seksual, serta aktif mengkampanyekan dan memberikan semangat kepada korban lainnya untuk berani berbicara.